Alkisah ada seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa, terkenal kesolehannya, terkenal ketawaduannya, luar biasa dikagumi oleh banyak orang karena keimanannya yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seseorang yang mengatakan kepada ahli ibadah, "Wahai ahli ibadah, aku hendak pergi sangat jauh dan aku hendak menitipkan adikku ini, yang perempuan ini. Aku tidak tahu pada siapa aku harus menitipkan adikku ini karena aku hanya percaya pada dirimu. Tolong jaga dia. Sementara aku pergi jauh berkelana, nanti aku akan kembali pulang. Tolong jaga dia baik-baik." Maka ahli ibadah itu pun menyanggupi untuk menjaga adik perempuan sang pemuda. Maka adik perempuan tersebut, si gadis ini ditempatkan di rumah terpisah. Maka ahli ibadah yang saleh itu tentu saja ingin merawat sang wanita tersebut karena itu merupakan amanah bagi dirinya. Maka setiap hari diantarkanlah makanan kepada sang gadis itu. Lalu syaitan pun mulai menunjukkan tugasnya. Apa yang dikatakan oleh syaitan? "Wahai ahli ibadah, engkau selama ini hanya meletakkan makanan di depan rumah. Kenapa engkau tidak ketuk pintunya dan berikan langsung kepada dirinya? Jangan diletakkan di luar rumah begitu saja. Nanti dia tidak tahu kalau ada makanan di luar rumah." Kemudian apa yang dilakukan oleh ahli ibadah? Betul juga. Maka keesokan harinya ahli ibadah mengetuk pintu rumah dan kemudian menyerahkan makanan tersebut pada sang gadis. Maka apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan pun mengatakan, "Kenapa engkau tidak berbicara kepada gadis itu? Kenapa hanya sekedar memberikan makanan saja? Ajaklah bicara, tanya kabarnya. Dia adalah seorang gadis yang kesepian. Engkau pun adalah orang yang sendiri, pasti juga butuh teman untuk berbicara." Maka keesokan harinya sang ahli ibadah mengantarkan makanan, kemudian mulai bercengkrama dengan gadis tersebut. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Apakah syaitan berhenti? Tidak. Syaitan pun mengatakan, "Masuklah ke dalam rumah itu. Jangan berbicara di depan pintu rumah, khawatir tidak enak dilihat tetangga. Padahal kalian tidak berbuat apa-apa, tapi tetangga nanti akan berpikir buruk tentang apa yang kalian lakukan." Maka keesokan harinya pun ahli ibadah mulai mengetuk pintu rumah, mengantarkan makanan dan masuk ke dalam rumah dan mulai mereka bercengkrama. Syaitan tidak pernah berhenti akan tugasnya. Syaitan mengatakan, "Lihatlah, setelah sekian lama bercengkrama, sesungguhnya kalian adalah orang yang saling menyukai satu sama lain. Maka lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus." Dan tentu saja, apa yang terjadi? Seorang ahli ibadah yang berpuluh-puluh tahun beribadah ternyata terkena dengan dosa zina. Diawali dengan hal sederhana yang tadinya hanya mengantarkan makanan, mulai bercengkrama, masuk ke dalam rumah, akhirnya terjebak pada dosa zina. Lalu apa yang dilakukan oleh sang ahli ibadah ini? Ketakutan. Apa jadinya kalau orang-orang tahu ahli ibadah seperti saya berzina? Maka dia pun membunuh perempuan tersebut. Maka lihat, mulai dari dosa yang kecil, step by step, sedikit demi sedikit, akhirnya menuju kepada dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara ini dengan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Allah mengatakan jangan mendekati zina, jangan mendekati maksiat, salah satunya perbuatan zina, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk dan sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Maka kita lihat teman-teman sekalian, begitulah cara syaitan dalam menggoda manusia. Syaitan menggoda manusia dengan berbagai macam cara, tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu sebabnya kenapa ketika syaitan atau iblis diusir dari syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka berjanji akan menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara, dengan 4 langkah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Kata syaitan apa? "Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Wahai Allah, kata syaitan, aku akan goda manusia, aku akan sesatkan manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari seluruh penjuru. Bayangkan teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari arah depan, maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan mengenai hal ini. Dari arah depan maksudnya adalah agar orang-orang ketika dia buat dosa, dia lupa dengan apa yang namanya akhirat. Dia ragu, bahkan dia tidak percaya bahwa balasan di hari akhir itu ada. Dari belakang maksudnya apa? Syaitan membuat manusia-manusia yang berbuat maksiat, mereka sangat cinta pada dunia, kejar dunia, berbuat apa saja seolah-olah tidak ada balasan nanti di hari akhir, sangat cinta dunia. Syaitan menggoda dari kanan, maksudnya apa? Syaitan membuat
manusia-manusia ini pada akhirnya jauh daripada agama atau tidak suka mendengar pesan-pesan keagamaan, jauh dari mempelajari agama Islam ini. Dan dari kiri, apa maksudnya? Syaitan menggoda para manusia dari kiri, maksudnya adalah agar para manusia senang dalam berbuat dosa, senang dalam berbuat maksiat. Dosa atau maksiat itu sejatinya teman-teman sekalian, kalau kita melakukannya, membuat diri kita ini bergetar hatinya, dan kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi kalau dosa atau maksiat dibuat berulang-ulang kali, yang awalnya hati kita bergetar, lama-lama menjadi biasa, hingga hati kita keras seperti batu. Tidak lagi bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Tidak lagi bisa membedakan ini maksiat atau bukan, karena terlalu sering dosa itu engkau lakukan berulang-ulang, maka Allah buat hatimu keras seperti batu hitam dia.